Oke, aku harus agak keras. Tes. Penting ini ya. Ya wes. Nah, apa tadi? Oh ya. Jadi misalkan kalau teman-teman nyari tahu bayaran anggota DPR itu, coba bayangin anggota DPR itu cuma lulusan SMA, ya. Lulusan SMA dia tadi kalau aku hitung-hitung di kelas sebelumnya gaji yang dia terima tanggal 1 itu sekitar 5 jutaan. Nanti tanggal 5 itu tunjangan kinerja 45 juta. Sorry, 70 juta. 70 juta, terus kemudian dana reses yang dia gunakan untuk turun ke lapangan, itu per bulannya bisa sampai, apa, bukan turun ke lapangan ya, kayak ngewujudin apa keinginan masyarakat, itu bisa sampai 120-an sekian, atau 200 sekian juta per bulan. Dana ke lapangan itu 120 juta untuk satu kali turun. Dan itu setahun 8 kali. Jadi kalau dihitung-hitung ya sebenarnya mendekati 450 jutaan per bulan. Ya. Nah, makanya selalu kita bertanya, kenapa sih ada anggota DPR? Rasa-rasanya kita nggak perlu. Ya. Nah, dan sebenarnya kenapa orang sangat berambisi untuk jadi anggota DPR? Atau mungkin teman-teman kalau lihat reportasenya Vice, itu kan sempat kemarin tuh ada beberapa calon yang dia apa tukang jual kopi, tukang sate, jadi calon anggota DPR. Entah itu DPRD kemungkinan besar. Orang jadi anggota DPR itu untuk membantu rakyat atau untuk memperbaiki nasib? Kita nggak pernah tahu karena ya itu selalu jadi pertanyaan kenapa, ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait ini juga. Kenapa sih kita terlibat dalam perilaku politik, ya? Ya kita sebagai gini, di dalam masa tenang gini nggak ada kampanye-kampanyean gitu ya. Ya kita kan sebagai warga biasa, kita sebagai bahkan nggak dikenal oleh orang yang kita pilih. Sebaliknya juga kita bisa jadi nggak mengenal mereka, ya. Oke, pembahasan kita pada siang hari ini, bagaimana seorang karakteristik pemimpin itu seperti apa sih? Kita melihat pemimpin seperti apa? Apakah memang yang selama ini selalu kita yakini sebagai apa ya? Jokowi sebagai anak buah Mega, atau jangan-jangan sebenarnya pemerintahan ini bukan disetir oleh Jokowi, tapi disetir oleh siapa kira-kira? Megawati? Yakin? Ada satu orang yang bisa ngontrol politik dan ekonomi, tapi juga bisa mengontrol mantan capres periode kemarin. Lord Luhut Binsar Panjaitan. Lord LDP. Dia jualan PCR, ketahuan harga minyak dinaikin. Produksi minyak sawit di Indonesia 10-20% yang dipegang oleh konsorsiumnya Luhut. Luhut itu atasannya Prabowo. Dimana kalau kalian tahu kebiasaan di dalam militer, junior harus ikut kata senior. Nah, siapa yang minta Prabowo untuk maju? Siapa lagi? Jangan sampai ini. Kalau bisa jangan sampai pemilu itu pemilu lawan kotak kosong. Untuk beberapa wilayah, teman-teman kalau kurang paham, untuk beberapa wilayah yang tidak punya calon
kedua, ketiga, dan seterusnya, musuhnya satu, gambar kosong. Jadi tetap ada dua gambar, sekalipun calonnya cuma satu. Contohnya di sini ada yang dari Kediri, nggak ada. Mungkin yang online siapa yang dari Kediri? Adakah? Oke, nggak ada yang respon juga. Nah, Kediri kemarin itu calonnya tunggal. Itu anaknya apa? Pramono Anung, politisi PDIP. Nah, gambar yang di kertas suara itu tetap dua. Itu si anaknya Pramono Anung tadi sama gambar kosong. Mana yang menang? Gitu. Tapi yang kemarin tetap kepilih anaknya itu. Nah, di beberapa konteks akhirnya terkait dengan kepemimpinan adalah bagaimana kita mendapatkan power, bagaimana kita mengkontrol orang lain. Tetap intinya kekuasaan adalah menguasai, ya. Nah, jadi bagaimana kita memastikan kepribadiannya seperti apa, profiling and framingnya kayak gimana, pengambilan keputusan di masa krisisnya seperti apa, sama yang terakhir adalah grouping. Nah, grouping itu sebenarnya kayak pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok kecil, gitu ya. Tapi karena terlalu rekat, terlalu kecil, akhirnya keputusan yang diambil tidak terlalu tepat juga. Ya, ada kemungkinan untuk error, bias, dan lain sebagainya. Perilaku memilih, sih, golput kah kita? Kenapa kita milih? Ya, teori of reason action. Oh, pantas aku kok kabur. Ini bikin model, terus kemudian penilaian kandidat secara daring. Sebenarnya ini saya salah sih. Ini ada nama teorinya, dan ini bukan daring di sini bukan online dalam jaringan, tapi prinsip kognitif. Ya, makanya ini teorinya salah. Ideologi, masihkah kita butuh ideologi? Itu bisa jadi pertanyaan. Ideologi dan nilai, prasangka. Kenapa saya tadi menanyakan di sini? Ideologi. Apakah memang kita sudah tidak perlu ideologi lagi? Karena pada dasarnya ideologi Pancasila adalah ideologi yang nanggung. Berusaha mengambil sisi baik sosialis, tapi juga memberikan kebebasan ala apa? Kapitalis. Sistem ekonominya. Ya, Pancasila nggak jelas. Kalau kalian nih komunis gitu ya, kontrol ketat, semua diambil pemerintah, disamaratakan semuanya. Clear. Sekalipun tidak ada pemerintahan yang sukses menggelar komunisme. Bahkan komunisme Cina sekarang, kalau teman-teman gini, kemarin kan ada laporan 5 tahunan gitu, untuk mempertanggungjawabkan performa Xi Jinping, ya. Saya mau masuk kan? Oh iya. Nah, bahkan di rapat kalau di kita itu kayak ini ya, di kita itu apa ya, kayak pas 17 Agustus itulah biasanya kan presiden memberikan laporan tahunan kinerjanya. Nah, ini sama, ini setahun 5 tahunan atau 2 tahunan gitu. Dan ini mengarahkan garis besar haluan negara, Cina. Nah, bahkan dia menyebut komunisme yang mereka miliki sekarang itu adalah komunisme Cina. Sebenarnya kalau kita cari sendiri, ya nggak komunisme banget. Yang ada cuma tinggal masalah kontrolnya doang yang tersisa. Kemarin itu ada reportase dari siapa, aku agak lupa. Jadi jumlah kamera CCTV, surveillance kamera yang ada di Cina itu 2 kali atau 3 kali yang tersebar di dunia. Bukan ini, dunia. Jadi di sana itu ada kayak apa ya? Kayak apa? Sistem kredit.
Jadi kalau misalkan kamu buang sampah cepat, dapat kredit. Dan kreditmu tetap konsisten bagus. Tapi misalkan kayak, mungkin teman-teman pernah nonton di YouTube juga ya, ada beberapa orang yang misalkan kayak meludahi pramugari, atau apa ya, membiarkan anak kecil yang sama dia itu buang air besar di karpet pesawat. Ini nggak di toiletnya loh ya, di karpet pesawat di luarnya itu. Itu kredit sosialnya dia pasti turun. Ketika kredit sosialnya turun, dia kehilangan fasilitas-fasilitas tertentu. Nggak bisa masuk taman hiburan, tidak bisa menggunakan kereta cepat, tidak boleh naik pesawat. Gitu. Jadi kontrolnya di sana. Tapi kalau misalkan sistem yang diambil semuanya oleh negara terus kemudian dibagi sama rata, udah nggak ada. Ya. Nah, kemudian implementasi. Oke, namun sebelum kita membahas semuanya, mungkin kita bahas yang di sini dulu, gitu ya. Jadi memang bidang psikologi sosial yang paling berperan dalam penelitian politik. Bidang kajiannya ini kampanye, ideologi, prasangka, pendidikan politik, penyusunan kebijakan, resolusi konflik, bahkan genosida. Tuh, genosida. Kenapa ada urusan bunuh-bunuhin orang masuk di sini? Karena ada yang tidak mengikuti konflik Myanmar, kudeta Myanmar. Siapa yang belum tahu atau nggak tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Coba lagi, tahu lagi ya? Oke, sip. Nah, sebenarnya kebanyakan tahu gitu ya, tapi aku akan tetap kasih. Oh, ada yang komen. Oh, tahu Pak, sip, mantap. Karena ada beberapa yang tidak paham gitu ya, mungkin aku akan nambahin dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kebanyakan negara di Asia Tenggara yang pernah punya model kerajaan tunggal ya terutama, itu hampir semuanya pernah mengalami kudeta. Thailand itu dia meskipun mengkudeta tapi tidak mengkudeta kerajaan. Berbeda dengan Myanmar, mungkin yang dulu itu kerajaan Burma. Nah, itu mereka mengkudeta dari sistem kerajaan menjadi sistem presidensial. Iya, harusnya presidensial. Nah, seringkali gonta-ganti sistem, terus kemudian terakhir tahun kemarin apa 2019 ya? 19 ya? Awal-awal COVID itu. Teman-teman ada yang tahu Aung San Suu Kyi? Nggak tahu? Tahu? Oke. Berarti ada yang nggak tahu juga. Nah, Aung San Suu Kyi adalah salah satu pemimpin sipil. Jadi orang yang kalau kayak kita itu kayak Bung Karno lah di zamannya. Jadi orang sipil yang punya karisma yang kuat untuk menggerakkan massa. Gitu ya. Nah, tahun 2019 dia sebenarnya menang pemilu. Dan sebelumnya itu kalau nggak salah pemerintahan junta militer juga. Jadi dari militer mau dikembalikan ke sipil, tapi ketika yang terpilih adalah Aung San Suu Kyi, mereka menolak menyerahkan kekuasaan itu ke sipil. Ya. Nah, masyarakat sudah lelah sama pemerintahan junta militer. Jadi kayak status darurat militer gitulah. Nah, karena sudah lelah, akhirnya mereka menolak. Penolakan ini, nanti ini akan kita bahas, salah satu cara untuk memadamkan terkait dengan konflik politik paling mudah, paling cepat, itu adalah dengan pembunuhan, dengan serangan. Indonesia pernah punya nggak? Oke, pernah. Mana? Tuh. Di mana? Indonesia pernah melakukan genosida. G30? Ada lagi? ...98 itu kondisi chaos sih. Itu nggak masuk. Ada satu fenomena tahun 75. Bukan. Timur masuk Indonesia. Timur itu bukan wilayah yang dikuasai Belanda. Dia milik Portugis.
Tapi ketika tahun 75 dianeksasi oleh Indonesia dan dijadikan provinsi ke-27 oleh Indonesia. Ya. Dan ini cukup parah waktu itu. Oke, tapi waktu itu kan nggak ada Twitter yang nyebarin spill foto gitu ya. Nggak ada. Jadi, apa ya, ini cukup lama ditutupi. Terus kemudian, oke, pemahaman ketika ini kita pelajari, kita bahas gitu ya. Karena perbedaan politik akhirnya bisa mengarahkan kita pada perilaku anarkis, bukan perilaku anarkis ya, perilaku kekerasan terhadap pihak lain, salah satunya dengan genosida. Sehingga pemahaman terhadap hal ini semua, itu akan mengarahkan kita pada 3 hal yang ada di bawah. Prasangka akibat ras, golput, sama kekerasan berbasis politik. Indonesia hampir aja kok pecah tahun 2019. Tapi ketika selesai pemilu, yang atas hahaha udah jadi bagian dari pemerintahan, Prabowo ditarik, terus siapa lagi? Sandiaga Uno ditarik. Jadinya Indonesia hampir bisa dikatakan tidak punya oposisi, oposan yang cukup kuat. Kalau periode sebelumnya, Gerindra, PKS mah nggak seberapa. Ya, Gerindra punya posisi yang cukup kuat, tapi tahun ini dia ikut jadi bagian pemerintahan. Akhirnya dalam proses politik sekalipun tidak ada yang menjadi penyeimbang. Tuh, jangan salah loh, adanya konflik itu membuat kita jadi punya. Jadi ini, politik jangan konflik jangan dilihat serta-merta karena efek negatifnya. Tapi dengan konflik juga kita punya pandangan lain terhadap sebuah fenomena. Misal nih, let's say Mandalika kemarin. Jangan Mandalika. Komodo. Ada yang tahu kasusnya Komodo? Nggak tahu? Oke. Ya kalau geleng-geleng nggak apa-apa. Tak kasih tahu. Jadi aku tahu apa yang harus dijelasin. Nah, di kasusnya Komodo itu ada upaya untuk mengubah bukan bentuk ya, fasilitas-fasilitas Pulau Komodo yang lebih mirip ke resort dibanding ke wildlife-nya, kehidupan liarnya. Padahal di sana kan sifatnya taman nasional. Di dalam taman nasional tidak boleh ada perubahan yang sangat drastis hingga mengubah kehidupan satwa yang ada di sana. Nah, ini kemarin sempat ditentang. Di satu sisi upaya untuk memberikan fasilitas, tapi di sisi yang lain juga merubah fungsi taman nasional. Nah, kalau misalkan tidak ada yang ngomong jangan, misalkan coba bayangin semuanya yang ikut, nggak ada WWF, nggak ada apalagi Greenpeace yang menolak itu, bisa jadi kita akan langsung iyain aja, bodo amat kok nggak ada di dekat kita kok, ya. Nah, makanya terkadang konflik itu punya sisi positif. Selama konflik ini didasarkan pada kemarahan, bukan kebencian. Bedanya apa, Pak? Kemarahan itu membuat kita ingin kamu lebih baik. Kalau benci, kamu harus jatuh. Ya, itu bedanya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, sebenarnya kita melakukan kajian psikologi politik pun sebenarnya ada beberapa jenisnya, ada beberapa tipenya. Yang pertama jelas, sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan psikologi politik, tapi ada pengaruhnya. Contohnya gimana? Milgram Obedience Research. Ada yang pernah dengar Milgram? Stanley Milgram. Oke, ada yang mau aku gini. Aku minta 2 orang untuk maju di depan sini. Ya, pakai tempat duduk aja deh, biar gampang. Sini aja, kalau misalkan nggak di depan, di sini aja. Siapa yang mau? Oke. Hadap-hadapan aja, bikin hadap-hadapan. Oke, sip. Nah, oke. Kamu siapa? Aku lupa. Siapa? Plastika. Siapa? Zandra sama Plastika. Oke. Plastika adalah asistenku.
Dan dia adalah partisipan dalam penelitianku. Ya. Nah, Latika, nanti kamu akan dapat 10 pertanyaan. Jawab pertanyaan itu 3 dengan benar, atau 2 dengan benar. Sisanya kamu salahin. 10 tambah 2? 12. Nanti jawab 13. Pas pertanyaan ketiga dan seterusnya. Bikin salah pokoknya. Ini nggak tahu, sisanya nggak tahu. Aku kong kali kong nih sama dia. Nah, oke. Terus ini aku ada sekat. Brad, Janja, terima kasih sudah ikut dalam penelitian saya, dalam eksperimen saya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menguji bagaimana cara kerja listrik dalam pemberian hukuman. Jadi ini plastika di sini udah dipasangi apa? Jarinya itu udah dipasangi alat yang apa? Nyetrum itu ya, yang ada sengatan listriknya gitu ya. Seakan-akan ada sengatan listriknya, padahal enggak sama sekali. Jadi dia harus pinter drama nih, harus pinter main acting. Seakan-akan dia kesetrum. Ya. Jadi ini nggak tahu. Plastika doang yang tahu. Ya. Terus kemudian, oke. Dan dia silakan berikan pertanyaan ini kepada orang yang ada di depan kamu. Ya. Jadi kalau dia menjawab salah, kamu harus mengikuti apa perintah saya. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, benar. Nggak dikasih hukuman dong. Pertanyaan 2, benar. Nggak dikasih hukuman. Pertanyaan 3, salah. Silakan berikan hukuman 5 volt. Dan di depannya ini ada tombol-tombol 5, 10, 5, 100, 250, 500, sampai 1000 volt. Ya. Bakar beneran. Tapi ini ya apa? Acting doang gitu ya. Makanya yang harus ada di sini itu orang yang pintar acting. Gitu ya. Oke. Silakan berikan hukuman 5 volt. Selanjutnya, salah lagi, silakan berikan hukuman 10 volt. 50 volt, 100 volt, 250, 500, sampai 1000. Ya. Nah, penelitiannya Milgram, itu ada loh orang yang beneran sampai 1000. Tapi ada juga orang yang berhenti di 500, atau bahkan 250. Ini adalah contoh bagaimana seseorang itu patuh terhadap atasannya, patuh terhadap sosok yang berkuasa. Oke, thank you. Danja sama Latika, silakan bisa kembali lagi. Gambaran penelitian Stanley seperti ini. Dan ini juga menggambarkan kenapa ada orang yang seakan-akan nggak punya salah yang jadi sipir di Auschwitz. Atau mungkin kalau di Rusia Gulag. Ya. Kalau yang ngikutin sejarah pasti tahu ini. Ya. Camp konsentrasi, benar. Camp konsentrasi kalau Auschwitz kan salah satu yang terbesar punyanya Nazi. Kalau Gulag itu punyanya Stalin. Gitu. Nah, kenapa ada orang yang mau sampai 1000? Ternyata, ya, saya kan hanya menjalankan tugas. Saya kan hanya mengikuti perintah Anda. Oke, clear? Dan kenapa ada yang orang berhenti? Karena dia merasa saya tidak tahu dia, saya tidak tahu kesalahannya dia, saya tidak tahu mengapa dia dihukum, dan kenapa Anda harus membuat saya menghukum dia. Saya sebagai saya sebagai partisipan, kenapa saya harus membuat dia dihukum karena Anda yang memerintahkan. Anda ini si eksperimenter. Ya. Nah, jadi gimana? Ya contohnya kemarin, udah kasus politik 19 kemarin, 2019. Ya kayak tadi yang saya bilang, yang atas sudah udah berbaik-baikan gitu ya, yang bawah masih nyimpan sekam dalam ini ya, nyimpan api dalam sekam gitu ya. Kelihatan baik-baik saja, tapi di dalamnya panas gitu ya. Konflik identitas di Indonesia sangat gampang terpantik. Ya. Nah, oke.
Yang kedua, penelitian langsung mengenai topik-topik politik aplikatif tapi tidak teoritis. Ini penelitian recent action voting behavior. Ini akan ada di belakang nanti, bagian-bagian belakang banget. Penelitian politik namun juga dapat diterapkan di luar konsep politik online model. Jadi ini sebenarnya misalkan gini, online model itu bagaimana pemahaman pengetahuan yang kalian miliki bertentangan atau apa ya, sedikit demi sedikit dirubah dengan informasi-informasi baru. Ya, bagaimana kalian menyikapi itu? Bagaimana sikap kalian berubah? Itu diteliti dari ini, online model of candidate evaluation. Terus kemudian yang penelitian memang sepenuhnya bertujuan untuk menggali perilaku politik, ya cuma nilai dan ideologi. Sudah, nggak ada selain itu. Ya. Makanya kalau teman-teman cari di YouTube, ada tuh, apa ya, mantan ini, pelaku bom Bali 1 yang masih hidup. Ali Imran ya? Hah? Ada di luar negeri? Oh, oke. Okay. Nah, itu juga dia berani ngomong, berikan saya 1 orang, dan waktu 3 jam, 2 jam atau 3 jam, saya akan membuat orang yang tidak punya pikiran teroris, itu jadi punya keinginan untuk jihad. Isi 2 jam sampai 3 jam doang. Ya. Apalagi kemarin ketua partai apa gitu lah, nggak tahu, ada ketua partai baru yang dia ditangkap Densus 88. Anggota MUI juga ada yang ketangkap Densus 88. Ya. Makanya ada wacana untuk membubarkan MUI. MUI bukan instansi negara loh ya. MUI itu ormas. Oh, baru tahu kan? Iya, MUI ormas. Oke. Pemimpinan politik, ya mereka memegang kuasa karena sebetulnya politik ialah upaya untuk menguasai, gitu ya. Nah, beberapa pemimpin dunia membuat perubahan dengan karakter mereka. Mungkin ada yang tahu ini, Mikhail Gorbachev. Siapa? Ada yang nggak tahu? Yang tahu silakan. Hah? Presiden Uni Soviet terakhir. Nah, sebelum runtuh tahun 92. Ya, ini nggak ada di sejarah, di materi sejarah SMA nggak ada. Ini kalau kamu nggak penasaran, kamu nggak nyari tahu, kamu nggak akan ketemu. Karena kalau saya sih kebetulan suka sejarah, kalau sosial sebenarnya suka sejarah. Sejarah kebudayaan itu saya interest ke sana. Nah, Mikhail Gorbachev melalui perestroika, reformasi politik dan pemerintahan dan glasnost, keterbukaan, mengindikasikan trade, openness to experience dan mengakhiri perang dingin. Oke, ada yang belum tahu perang dingin? Belum tahu semua? Yang udah tahu deh, yang udah tahu siapa? 1, 2, 3. Oke. Bukan perang di tempat dingin ya, bukan. Perang dingin adalah perang pengaruh sebenarnya. Bagaimana ideologi komunis setelah Perang Dunia II kan makin besar, gitu ya. Terus kemudian bertentangan dengan ideologi sistem ekonomi kapitalis, ya. Dan itu kan kalau komunis ada di Cina, Rusia, kalau kapitalis kan sebenarnya motornya ada di US. Nah, dua pihak ini, komunis sama kapitalis, itu tidak pernah berperang langsung, tapi ngompor-ngompori pihak yang berperang. Contoh, Vietnam itu dulunya terpecah 2. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Vietnam Selatan itu punyanya US, didukung US. Vietnam Utara didukung Cina.
Cina atau Soviet, aku agak lupa. Di antara dua itu. Gitu ya. Nah, dua pihak ini dibiarkan berperang. Dan di mana? Di front Vietnam Selatan itu tadi, itu mereka ikut turun langsung, ikut berperang. Oke, sampai sini teman-teman ada yang tahu film Rambo? Oke ya, mending ternyata di sini kalau film Rambo. Nah, sebenarnya film Rambo adalah upaya US untuk meyakinkan kalau mereka menang, padahal di front Vietnam mereka kalah. Kalau yang ketawa-ketawa nih paham berarti ceritanya. Nah, akhirnya Vietnam Utara menang, Vietnam Selatan kalah. Kalau nggak salah itu kota Saigon, ibu kotanya Vietnam Selatan, itu dirubah namanya menjadi Ho Chi Minh City. Sebelum itu ibu kota sebelum yang sekarang. Tuh, ya apa kayak Jakarta sekarang kan nanti kalau misalkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan, ya statusnya kayak Jakarta gitu. Nah, karena tahun 92 ini akhirnya pemimpin Uni Soviet sebelum menjadi Rusia, ya. Uni Soviet dulu kan termasuk Tajikistan, Kazakhstan, terus kemudian Polandia, iya pokoknya yang tan itu, yang negara-negara di Asia Tengah, itu dulu adalah negara bagian dari Uni Soviet. Terus Ceko iya ya, Ceko enggak ya? Ya Polandia itu ya. Oh frontnya Nazi ya. Nah. Enggak, yang kemarin Crimea itu mana? Ya. Nah, pokoknya itulah. Nah, dulu Uni Soviet besar banget gitu ya. Sampai akhirnya runtuh di tahun 92. Karena ini si Mikhail Gorbachev ini dia punya kecenderungan untuk terbuka pada hal-hal baru. Akhirnya dia membuka kemungkinan untuk reformasi politik dan pemerintahan sehingga sistem komunis dianggap selesai di sini. Ya. Dan mengakhiri perang dingin. Sulit untuk meminta pemimpin politik mengisi kuesioner Big Five Personality Inventory. Ini pakai F, salah ini pakai V harusnya. Kecuali hanya pada momen tertentu, misalkan mau seleksi capres, cawapres, orang kan harus ngisi psikotes. Mungkin hal seperti ini bisa. Tapi kalau misalkan iseng-iseng minta tolong dia buat ngisi ya siapa lu? Ya, dan ini data personal juga kepribadian. Belum lagi kalau pemimpin yang sudah meninggal, solusinya ya tanya yang menyusun biografinya kalau misalkan masih hidup. Tapi kalau nggak bisa ya konten, analisis konten. Kecil pengaruh kepribadian menjelaskan kebesaran nama sang pemimpin. Jadi memang faktor kepribadian itu sangat kecil menjelaskan bagaimana seseorang pemimpin itu bisa dikenal dan dikenang sepanjang masa. Ya. Profiling and framing, penelitian bidang politik banyak mengkaji biografi, orasi, ceramah, interview, menggunakan analisis konten. Penelitian Winter tahun 87 menemukan popularitas atau selisih suara berkaitan dengan motif berkuasa dibandingkan pada kondisi masyarakat saat itu. Jadi misalkan gini, selisih suara Jokowi Prabowo tahun 2014 dengan selisih suara Jokowi Prabowo di tahun 2019 itu lebih kecil loh. Berarti sebenarnya orang yang dulunya memberikan harapan kepada Jokowi tahun 2014, mereka ada yang kecewa dan akhirnya berpindah suara ke Prabowo di tahun 2019. Berarti kan sangat terikat ruang dan waktunya. Dan kondisi masyarakat seperti itu, kondisi masyarakat saat itu seperti apa. Tapi kemudian performa presiden tidak berhubungan dengan ruang dan waktu, tapi lebih berhubungan pada bagaimana cara dia memimpin. Karakteristik kepemimpinannya seperti apa. Motif berkuasa berhubungan dengan perceived greatness, yang juga berhubungan dengan pengambilan keputusan di masa kritis. Jadi kalau misalkan orang-orang yang punya motif berkuasa kuat, gitu ya, dan menganggap dirinya hebat, mereka ketika mengambil keputusan di masa kritis, ya dia percaya diri untuk menyelesaikan itu.
Ini kecil banget. Jadi penelitian Karbo dan Herman tahun 98 mengodekan 100 press conference di antara beberapa pemimpin gitu ya. Yang pertama yang ditemui konseptual complexity, jadi keterbukaan terhadap informasi, keyakinan mereka mampu mengontrol kondisi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan afiliasi, dan orientasi tugas. Teman-teman tahu Margaret Thatcher? Ya pernah? Oke. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris setelah Winston Churchill. Winston Churchill siapa lagi? Nggak tahu, Pak. Ini sejarahmu gimana, Trek? Ini yang terlibat. Ini kayak meja bundar nggak sih, Winston Churchill? Bukan. Pembentukan PBB. Pernah? Bentar. Sejarah terbentuknya PBB pernah dapat nggak? Pernah kan? Nah, salah satunya yang menginisiasi itu Winston Churchill, Perdana Menteri setelahnya Margaret Thatcher ini. Dan dia dikenal sebagai perempuan bertangan besi. Perdana Menteri bertangan besi. Jadi kalau misalkan ini sih pernah keluar di apa kalau lupa di ujian apa gitu loh. Ujian sejarah zamanku SMA kali ya. Iya, kurikulumnya beda ya. Ya, kalau SMK iya sorry. Kalau SMK saya paham gitu ya. Iya. Kalau SMK maaf ya, kalau anak IPS nggak tahu sih ya gimana ya, kalau agak ketahuan keterlaluan gitu ya. Nah, Margaret Thatcher adalah salah satu, mungkin kalau sekarang itu mirip sama siapa? Angela Merkel. Kanselir Jerman terakhir yang perempuan kemarin loh. Iya kan, bener kan? Terbukti kan tentang politik adalah bahasan yang paling tidak nyambung sama perempuan. Oke, karena ini harus membahas terkait dengan tokoh-tokoh dunia ya teman-teman ya. Oke, ini ada Donner dan Thatcher, world president. Mereka adalah tipikal pemimpin yang bertanggung jawab dan mendominasi political system. Dan dia nggak mau disetir. Dia membentuk dibanding dibentuk. They shaped rather than they were shaped by their political environment and took advantage to opportunities to have influence. Jadi dia yang dia yang mengontrol, bukan dia yang dikontrol. Orang-orang yang mengontrol dengan ketat seperti ini biasanya juga terkait dengan kontrol terhadap media massa juga. Karena ketika informasi yang disebarkan terlalu luas, terlalu bebas, orang bisa jadi timbul kepanikan. Ya. Nah, mereka membentuk gimana caranya biar orang tetap tenang, biar orang tetap oke, chill gitu ya, dan tetap terkontrol kondisinya. Orang-orang yang konseptual kompleksitinya minus gitu ya, paling kecil banget, dia nggak mau terbuka sama informasi, mereka yakin mampu mengontrol kondisi, kebutuhan akan kekuasaan tinggi, kebutuhan akan afiliasi rendah, karena dia cenderung untuk one man show gitu ya, sama orientasi tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Sedangkan, apa lagi? Cole, bukan Siska ya. Cole is more the strategist, political timing is important, often is determined by the nature of political context. Berarti konseptual kompleksitinya mungkin intermediate, tengah-tengah gitu ya. Keyakinan mereka untuk mengontrol kondisi karena dia cenderung untuk lihat-lihat kondisi dulu gitu ya. Bisa jadi ini rendah, kebutuhan akan kekuasaan mungkin intermediate, afiliasi intermediate, orientasi tugas, karena dia nunggu-nunggu gitu ya. Political timing, dia ngomongin timing, berarti orientasi tugasnya bukan tugas yang sifatnya berat. Krisis gitu nggak bisa dia. Terus kemudian, major with more pragmatic, taking cues for its environment, about what need to be done gitu ya. Jadi dia kalau ini malah keyakinan mampu untuk mengontrol kondisi rendah, kebutuhan akan kekuasaan intermediate. Nah, terus kemudian ini, was interested in co-aligning the various important other around him. Berarti kebutuhan akan afiliasinya tinggi, karena dia bekerja sama dengan orang lain. Otomatis,
conceptual complexity karena dia bekerja sama dengan orang lain, informasi yang di-share akan lebih banyak, lebih besar. Tapi kemampuan dia untuk keyakinan dia untuk mengontrol kondisi pasti rendah karena dia banyak gandeng orang. Ya. Nah, karena banyak gandeng orang, otomatis pekerjaan yang harusnya misalkan masa krisis itu harus diselesaikan dengan segera, bisa jadi ini terganjal sama birokrasi. Ya. Oke, pengambilan keputusan tidak hanya diambil oleh pemimpin gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu. Tadi yang sempat kita bahas di depan gitu ya. Siapa yang mengontrol Indonesia? Apakah Jokowi? Bukan. Apakah Megawati? Bukan. Siapa yang bisnisnya ketahuan jualan rapid test sama antigen? Luhut. Siapa yang naikin harga minyak goreng? Luhut. Loh, mungkin kalau kalian nggak tahu, coba kalian tanya ibu kalian di rumah. Harga minyak itu naik. Lo tahu ya? Oke. Saya kaget kemarin, biasanya di Moli 2 liter itu 29.000, 28.000, terakhir kemarin itu beli 32, 33.000. Bener ya? Sekarang udah 35. What? Oke. Blueberry wes gitu ya, enak. Lebih gurih lagi. Nah, ingat teman-teman, keputusan politik tidak hanya diambil oleh pemimpin. Karena dalam sistem politik di Indonesia terutama, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kepentingan, otomatis yang mengambil keputusan dan punya kepentingan juga banyak. Ya. Terus yang kedua, opini publik membantu menentukan arah. Tadi saya sempat bahas masalah Vietnam. Kenapa perang Vietnam berakhir? Itu dipengaruhi oleh kaum hippies. Kaum hippies yang gimana lagi, Pak? Yang itu loh, yang dia pakai apa? Pak, mobilnya mobil VW apa? Kombi. Nah, VW Kombi yang dia rambutnya gondrong, kaosnya longgar, chill, peace, love. Terus yang logonya bundaran, terus kemudian ya logo BMW kebalik gitu ya. Hah? Bob Marley. Mereka sebenarnya kan itu mereka yang menggerakkan suasana perdamaian kan. Dan masyarakat di US itu sudah tidak lagi mendukung adanya perang. Itulah sebabnya kenapa US ditarik dari Vietnam dan membiarkan Vietnam Selatan dikuasai oleh Vietnam Utara. Dan Vietnam menjadi negara komunis. Gitu. Nah, tadi saya juga ngomong ya, penyelesaian konflik cenderung ke arah pengerahan kekuatan, ya karena lebih simpel. Hangus, hilangkan, selesai. Gitu ya. Hal seperti ini bisa, ya contohnya kalau yang terbaru, Afghanistan. Setelah US keluar, Taliban take control lagi. Belum baru tahu? Iya, banyak dari mereka yang keluar dari Afghanistan. Expected utility theory memperhitungkan untung rugi ikut terlibat dalam krisis, terutama krisis regional. Jadi kenapa sih ada kapal nelayan kita nggak langsung ditembak dan ditenggelamkan saat itu juga? Kan kita selalu bertanya-tanya itu kan. Kenapa sih nggak ditembak aja? Udah mati, hilang, selesai gitu ya. Karena akan menimbulkan konflik, terutama dengan China. Ya. Sekarang kan negara-negara Asia Tenggara punya konflik semua sama China. Ditambah Jepang. Jepang, Indonesia, Thailand, terus kemudian Filipina, Malaysia. Itu karena ketentuan batas lautnya China itu menganut sistem tradisional dan tidak meratifikasi peraturan internasional. Mungkin kalau teman-teman tahu yang itu loh, apa 20 mil laut itu wilayah landasan DEE ya. Terus kemudian 20 sampai 200 itu landasan kontinen dan seterusnya. Nah, dia nggak meratifikasi, nggak meng-ACC itu sebagai aturan dalam negara mereka. Prospek teori menjelaskan pemimpin akan mengambil keputusan yang berbeda dengan UT, gitu ya. Jadi kalau misalkan, tadi kan nimbang untung ruginya. Kondisi seperti apa kalau misalkan nggak nimbang untung rugi? Kalau misalkan mereka atau pemimpin menganggap
Dan cenderung lebih berisiko apabila mereka mengasumsikan kerugian yang didapat akan lebih besar kalau membiarkan. Kalau kita hitung-hitungan, kita akan rugi. Ya udah, sekalian aja deh, gitu ya. Ya Allah, kecil-kecil banget, sorry. Oke, grouping dalam kondisi tertentu dapat membuat kelompok kecil yang mengambil keputusan, kelompok kecil pengambil keputusan mengambil keputusan dengan kurang tepat. Ya, dari kelompok kecil nih yang ambil keputusan. Kondisi yang dimaksud in-group cohesion, jadi kelekatan antar kelompok di dalam kelompok tersebut sangat kuat. Ya, udah sohib banget nih, ya. Terus kemudian bodoh amat sama saran dari luar kelompok. Nah, inilah alasannya kenapa oposisi jadi penting. Karena pendapat di luar kelompok itu menjadi opsi jawaban lainnya. Ketika dalam sebuah politik tidak ada konsep oposan, ya, atau yang menjadi oposisi, itu kecenderungan semua akan mengikut apa kata pemerintah. Padahal pendapat lain itu dibutuhkan. Ya. Kepemimpinan yang direktif, yang mengarahkan ala Soeharto, gitu ya, sama stres. Nah, dampaknya, opsi pilihan keputusan yang dimiliki oleh kelompok untuk mengambil keputusan itu sedikit, dan biasanya dua. Nggak usah boro-boro negara deh. Aku mau beli geprek karos titip apa? Ngikut. Serah. Nah, konsep di kosan aja deh yang paling mungkin terjadi. Nah, biasanya itu yang terjadi. Keputusan yang muncul, keputusan yang ada, itu bisa jadi sama, orang mengiyakan pendapat orang lainnya. Tapi tidak ada yang tadi, berkaitan dengan konflik juga tadi, konflik itu punya sisi positif ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini. Di mana konflik bisa menjadikan keputusan yang diambil jadi punya bobot yang berbeda. Punya opsi lain. Makanya, saya minta kalian untuk membentuk kelompok, bukan berarti untuk kalian mempunyai pendapat yang sama. Tapi untuk kalian mampu melihat perspektif lain dari sebuah fenomena. Misalkan, apa? Misalkan manusia kan milih paket A, paket A-nya kalau di konteks kosan dia kasih opsi-opsi lain gitu ya. Nah, tapi coba kalau misalkan di sini gini, mau beli mana? Paket 1 harganya 25, dapat sayap ayam 4 biji, atau paket 2 sayap ayam 6 biji, nasi lebih banyak, dapat minum pula. Harganya 35. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang satu, ada yang dua. Gimana kalau beli tempat yang ini? Lebih murah. Jadi kan gini, ketika kalian melihat sebuah permasalahan, itu saya harapkan ketika kalian berkelompok, itu adalah kalian memiliki perspektif lain terkait dengan fenomena yang ada. Misalkan tadi, satunya udah pernah baca tentang tadi Rusia, ada yang pernah baca tentang Prusia, apalagi Pak Prusia, Pak. Itu adalah kalau sekarang itu Jerman ya, Jerman, Polandia, ya, itu adalah contoh beberapa negara yang apa ya, pecahan gitu loh. Kalau sekarang itu jadi Jerman dan beberapa negara modern, dan itu adalah salah satu kekaisaran besar yang ada di dunia. Pas Perang Dunia I ya, Perang Dunia I masih ada dan kalah. Oke, balik lagi tadi sampai mana ya? Saking panjang nih. Oh ya, opsi pilihan keputusan sedikit, terus kemudian tidak dinilai secara seimbang, karena biasanya kita memilih opsi awal yang diutamakan daripada, tadi kan opsinya 2 nih. Pikiran yang pertama kali muncul itu pasti punya bobot lebih berat. Dan kita lebih prefer ke sana. Ya. Masukan dari ahli tidak dipertimbangkan, ini relate sama yang kedua. Bodoh amat dengan dampak yang mungkin muncul. Bikin kebijakan dulu, dilaksanain dulu, masalah analisis dampak, nggak ada.
belakangan deh. Kalau ada yang komplain, bodo amat. Karena apa? Mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Gitu. Kenapa? Ya kan ini keputusan kelompok. Gitu kan? Nah, grouping ini berlawanan dengan faktor kecenderungan kepribadian pada seseorang, yaitu openness. Jadi kalau misalkan teman-teman open gitu ya, punya pandangan yang berbeda, terus kemudian otomatis terkait dengan udah jam setengah ya? Iya kan? Jam 20. Ya, masih hujan juga. Tapi ya kan kontrakku 1 jam. Gak apa-apa, kelas terakhir kok. Jadi orang yang punya keterbukaan, mereka cenderung untuk tidak memiliki grouping, terus kemudian cara menyelesaikan perlu oposisi gitu ya. Jadi jangan asal membebek. Jadi kalaupun ngambil keputusan, pastikan ada ronde 2 untuk memastikan hasil. Jadi kayak ada jeda. Sekarang ambil keputusan, nanti diskusi lagi. Baru bener-bener diketok. Ya. Bila aku memilih, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri gitu. Ini lagu dangdut lama nih gitu ya. Oke. Tahu adegan ini? Squid Game. Yang itu loh, yang si nomor 01, siapa sih namanya? Ilnam. Iya. Siapa? 6. Ya situlah pokoknya ya. Kakek 6 mulai pokoknya dia. Dan dia ada di posisi terakhir yang memutuskan mereka akan melanjutkan permainan atau tidak. Sedangkan dalam kondisi politik, satu orang tidak akan mengubah apapun. Iya kan? Oke, mengapa kita ikut memilih? Kebanyakan dari kita memilih karena kita merasa kita punya kewajiban untuk memilih. Ya, terlepas bahwa ada keyakinan gitu ya, satu orang tidak akan mengubah apapun karena saking banyaknya suara. Ya, suka dan tidak suka mempengaruhi pilihan seseorang. Theory of reason action yang tadi di awal, behave, perilaku, itu adalah kombinasi antara konsekuensi sama keinginan kita untuk mengikuti pendapat orang lain. Oke. Kayaknya di sini rata-rata dari kalian pemilih pertama ya, pemilih muda ya. Kan baru ada yang udah kedua? Iya, kan baru itu kan, baru pertama kali kan, 2014 kan pemilu 2014 ya. Oke, pemilu ini legislatif DPR pusat belum ya? Nih, ntar aku mau ngecek dulu di ini, siapa tahu ada pendapat. Oh, nggak ada yang tanya ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Nah, oke. Baik teman-teman yang online ataupun yang di sini, adakah dari kalian yang diminta untuk memilih satu calon oleh orang tua kalian? 1, 2, 3, 4. Itu juga, oke. Pertanyaan saya nggak tanya siapa, partainya apa enggak. Tapi yang saya tanya, kalian mengikuti itu atau enggak? Enggak? Ngikutin? Hah? Cuma diambil uangnya, oke. Ya kalau ada. Ya kecuali kalau kepala desa ya, kalau kepala desa mungkin sampai lah 100. Tapi kalau misalkan anggota DPR kayak nggak sampai segitunya deh, ya. Oke. Nah, bagi mereka yang mengikuti apa kata orang sekitar gitu ya untuk memilih, perilaku memilih itu adalah bagian dari konsekuensi dan compliance. Sebenarnya kita konsekuensi nggak akan dapat apapun kan, kalau kita sebenarnya nggak ngikutin, kecuali kalau respon kita keluar saat itu juga. Buat apa sih milih-milih kayak gini, biarain gitu ya. Nah, kamu akan langsung dapat konsekuensi bisa jadi. Tapi kalau kamu selama nggak ngomong, konsekuensi ini akan absen. Yang ada adalah tinggal
kamu ngikutin permintaan itu atau tidak? Permintaan yang lain atau tidak? Kalau misalkan anggota keluargamu milih satu orang gitu ya, ya kamu akan punya kecenderungan untuk comply, untuk mengikuti. Ya. Beda dengan obedience. Obedience itu kepatuhan, di mana ada otoritas. Kalau comply itu kita dengan sukarela. Ya. Obedience, compliance, sama persuasion ya. Persuasion ada bujuk rayunya dulu untuk mengikuti apa yang diminta. Nah, online model of candidate evaluation ini apa yang tersimpan, memory based judgment, terus kemudian terkait dengan perubahan informasinya dan atau online judgment. Nah, ini contoh kemarin misalkan ya bagi orang-orang yang berpindah pilihan misalkan dari Jokowi ke Prabowo, bisa jadi ini adalah penjelasan kenapa akhirnya mereka berpindah suara. Karena keyakinan di awal apa yang mereka sudah miliki dengan perubahan yang didapat tentang ketidakpuasan terhadap calon yang ada ataupun ini sebagai opsi lain, akhirnya mereka berpindah. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, Michigan Model of Voting. Party family influence tadi, ya. Pengaruh keluarga, keanggotaan kelompok terhadap identifikasi partai. Terus kemudian ke perilaku memilih secara langsung. Tapi bisa juga sikap ke calon A, ke calon B, sikap terhadap bagaimana partai tersebut menanggapi isu lokal, isu internasional, group related attitude, terus kemudian attitude toward government. Tapi di sini kalau di Indonesia, pertanyaan adalah ini, apakah mungkin model ini terjadi di Indonesia? Tidak mungkin. Karena partai di Indonesia itu oportunis semua. Let's say apa? PDI, nasionalis, PSI, progresif. Siapa lagi? PKS, hampir PKI. Untung hampir aja PKI. PKS, PAN, terus partai apa? Yang bentukannya PAN yang apa? Apalagi? P3, PDI. Oke, yang berafiliasi agama. P3, PAN, Partai Umat, PKS tadi, oke. PDI, nasionalis, Golkar. Yang nasionalis Golkar, PDI. Terus kemudian apa lagi? Nasdem, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bagaimana mereka memiliki nilai dan ideologi. Nanti ini akan nyambung sama ideologi. Tapi kenyataannya yang di ranah nasional PKS sama PKS sama PDI bertengkar kontra banget. Tapi misalkan ketika ini muncul di Sulawesi Utara misalkan, ya mereka gini. Di satu sisi mereka musuhan, tapi di bawah mereka sohipan. Ya, balik lagi di Indonesia partai itu oportunis semua. Iya. Kok ya kuat kalian pikirku. Oke. Matiin aja nggak apa-apa. Ya kayak ratem aja nih. Oke, ideologi intinya inti. Hanya sedikit orang yang menggunakan ideologi sebagai pengambil keputusan politik. Cuma 10% doang. Yang emang mereka nasionalis, agamis gitu ya, mengambil keputusan terkait dengan itu. Nah, karena apa? Bagi mereka yang punya pandangan yang berbeda, mereka ingin mengutamakan hak individu, tapi juga ingin menyuarakan pengentasan kemiskinan. Di mana pengentasan kemiskinan itu melibatkan banyak orang. Posisi seseorang cenderung tidak stabil mengomentari kebijakan politik dari waktu ke waktu, sehingga muncul asumsi bahwa ideologi sudah tidak lagi dibutuhkan. Karena sikap politik yang tidak stabil, tidak tergerak karena ideologi, dan tidak ada beda antara sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri itu sayap yang progresif,
egalitarian gitu ya, sedangkan sayap kanan itu yang cenderung konservatif gitu ya, kaku, old-minded gitu ya. Nah, ini John Jost tahun 2006 membantah gitu ya penelitian yang di atasnya. Karena ini agak lupa ini penelitiannya siapa aja gitu ya, tapi dia membantah ini semua. Lemahnya metodologi, kurang informasi gitu ya. Teman-teman tadi kan mungkin tahu tentang Rainbow, tapi tidak tahu kenapa Rainbow diciptakan. Kenapa ada film Rainbow? Kalian tahu mungkin tentang Uni Soviet, tapi kalian nggak tahu kenapa Uni Soviet berakhir. Ya kan? Nah, itu yang dijelaskan oleh Josh. Jadi, informasi yang kurang itu bukan berarti tanpa informasi sama sekali, tapi konteks yang perlu dijelaskan lebih dalam lagi. Atau mungkin kalian hanya tahu di surface-nya aja, di permukaannya aja. Dan ya, meskipun sekarang perbedaan ideologi dari semua ini, ternyata yang tidak ditentang adalah tidak ada beda antara sayap kanan dan sayap kiri. Tidak ada orang yang pure konservatif dan tidak ada orang yang pure progresif. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai yang ada di dunia, gitu ya. Pancasila nggak ada tadi karena seperti yang saya bilang di awal, Pancasila adalah ideologi tengah-tengah, gitu ya. Nanggung, agak, gitu ya. Oke, sosialisme dia memberikan high equality dan juga high freedom. Jadi menjunjung tinggi hak semua orang, tapi juga memberikan kebebasan. Komunisme memberikan high equality tapi low freedom. Masyarakatnya diikat, masyarakatnya diatur. Seperti yang ada di Cina tadi. Ya. Terus kemudian kapitalisme low equality karena tidak ada penyamarataan, bodoh amat yang kaya makin kaya, miskin bisa jadi makin miskin. Tapi dia memberikan kebebasan. Semua orang bisa menjadi apapun. Dan yang terakhir fasis. Ini low equality, low freedom. Fasis ini di Jepang, Nazi Jerman sama Mussolini di Italia. Perang Dunia II. Pokoknya terakhir dulu. Nah, ini terakhir authoritarianism dan social dominance orientation. Nah, ini kalau authoritarianism ini ada istilahnya itu right wing authoritarianism. Jadi pandangan politik dari sayap kanan. Jadi orang-orang yang menuntut nilai-nilai konservatif, misalkan Tuhan yang diciptakan dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Suseno. Ya kan? Iya kan? Nah, makanya authoritarianism atau right-wing authoritarianism itu dianggap sebagai social conservatism. Jadi mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu harus seperti ini. Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang tradisional. Tuh. Terus kemudian social dominant orientation itu adalah terkait dengan ekonomi konservatisme. Mungkin teman-teman selalu ingat bagaimana Ahok menyebut dirinya. Saya itu udah Cina kafir pula. Iya kan? Dia pernah ngomong itu di salah satu entah wawancara entah di koran, saya nggak lupa. Nah, itu adalah prinsip double minority. Kan udah minoritas tadi pula gitu ya. Udah Cina kafir pula gitu ya. Kalau Cina aja mungkin nggak apa-apa, jadi dari Siau. Oke. Nah, kenapa ada orang yang mengcounter Ahok? Karena ketika Ahok jadi pemimpin, aset-aset keuangan beberapa kelompok itu mandek. Diblok. Anggaran diteliti benar. Dipastikan nggak ada yang bocor. Ini kenapa dikasih? Ya. Nah, akhirnya beberapa orang yang biasanya mendapatkan fasilitas karena dia menjadi bagian mayoritas, ketika dikenai aturan, mungkin karena bukan minoritasnya, tapi karena menegakkan aturannya, dia jadi merasa, ini orang perlu disingkirin nih. Ya. Nah, SDO terkait dengan ekonomi konservatisme. Jadi orang yang banyak harus mendapatkan keuntungan paling besar. Jangan sampai minoritas mendapat keuntungan paling besar.
Contoh minoritas jadi keuntungan paling besar politik apartheid di Afrika Selatan. Oke. Apalagi, matiin lagi. Masih belum mati toh? Oke, jadi SDO ini terkait dengan ekonomi konservatisme. Contoh, misalkan di Indonesia gimana, Pak? Mungkin ini yang teman-teman nggak tahu ya, di lingkungan Malang, semua pengusaha nasi Padang itu dukung Prabowo. 2019. Ya. Ya, ibunya ya. Bukan Minang kan? Nah, tapi dia kayak punya kedekatan dengan pengusaha-pengusaha Minang. Makanya ada kecenderungan untuk memberikan keuntungan lebih terhadap in-grupnya sendiri. Termasuk misalkan kalau dulu waktu itu, kalau nggak salah, kalau kamu lagi ikut kampanyenya Prabowo, kamu pakai kaosnya, kamu masuk ke rumah makan Minang, kamu dikasih gratis. Setauku itu. Ya. Ya. Dan mungkin anggapan ini, SDO ini juga dilegitimasi oleh agama. Contoh, janganlah kamu menjadikan orang-orang Nasrani dan Yahudi sebagai, kalau buat mereka mengartikan pemimpinmu. Tapi sebenarnya kalau di konteks yang sesungguhnya, kalau ditranslate benar, sesuai dengan konteks saat itu adalah orang yang kamu percayai. Jangan intinya gini, jangan serta-merta kamu terlalu percaya sama orang. Konteksnya di sana. Nah, di translate mentah diartikan dengan pemimpin. Iya, ya kan bukan agama asli, bukan bahasa asli. Lah iya. Nah ya, Ahok kan ngomong, jangan mau dibohongi Al-Maidah 51. Ya. Oke, pandangan ini terkait politik, dan terima kasih. Oke. Bosan itu politik? Iya. Dan ini kuliah kita terakhir, mari kita tepuk tangan. Wih, ada pertanyaan ternyata. Oke, yang di sini ada pertanyaan dulu belum? Kalau nggak ada, bentar. Oh iya, ada.
Nge-mute. Astaga. Oke. Overview singkat tadi dari pertanyaannya. Tadi terakhir mana ya? Sebelum azan tadi Nicholas ya udah dibaca. Oke. Ira Rizky tadi pertanyaannya apakah gerakan Papua Merdeka itu bisa jadi pandangan oposisi gitu ya? Iya, karena mereka memberikan, sebenarnya saya pengen diperlakukan seperti ini loh, tidak menurut pandangan Jawa sentris yang oke, pembangunan jalan, pembangunan apa, enggak. Bisa jadi karena bentuk kontur yang di wilayah tersebut sangat sulit, pembangunan bandara jadi jauh lebih penting. Subsidi bahan bakar aftur justru jauh lebih penting. Karena transportasi mereka kebanyakan lewat udara. Gitu. Jadi memang bisa jadi solusi yang kamu berikan buat jalan, bangun jalan, nggak akan fit di Papua. Karena karakteristiknya bergunung-gunung. Jadi yang lebih cocok subsidi aja aftur. Transportasi kita jauh lebih lancar. Terus itu jadi pandangan apa ya? Pandangan tambahan alternatif gitu ya, alternatif pendapat gitu ya. Menurutku ya. Ya, enggak. Ini ke mute tadi gara-gara azan gitu ya. Aku jelasin lagi. Kemudian udah jelasin terus kemudian jelasin ulang. Terus kemudian psikologi politik, interpretasi Pancasila, ya memang interpretasi Pancasila sangat kabur ya karena memang Pancasila juga kabur sendiri gitu ya. Tapi dulu ada istilahnya P4 atau pendidikan dan penataran apa tadi Pancasila, pokoknya istilahnya P4. Sebenarnya dari 5 sila itu butir-butirnya sampai 54 item. Nah itu kalau misalkan pengen tahu BPIP model zamannya Pak Harto, coba lihat butir-butir P4. Nah itu udah jelas clear banget. Ya, tapi di masa dulu juga Pancasila diartikan sesuai dengan keinginan penguasa. Pemaknanya sesuai dengan penguasa. Jadi dengan mudah mencap orang lain itu PKI dan lain sebagainya itu dengan mudah. Musuh-musuh politik seperti itu. Ya, jadi memang tapi untuk saat ini karena lembaga itu sudah tidak ada, P4 sudah tidak ada, BPIP sekarang yang ada, tujuannya bagus, tapi sepertinya kita juga belum melihat bagaimana peran BPIP dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kembali lagi, kayaknya kita sudah tidak butuh lagi ideologi di satu sisi. Karena apa? Ideologi kita bisa jadi ideologi yang berkembang dari apa yang kita yakini. Agama memberikan panduan hidup. Kalaupun kamu katakanlah let's say tidak beragama sekalipun, kamu mungkin punya keyakinan. Ya, ya kejawen kan keyakinan bukan agama kan. Dianggap sebagai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terus kemudian, kalaupun kamu tidak beragama, kamu tidak punya keyakinan, ya kayaknya golden rules itu masih tetap ada kok. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu ingin orang lain baik sama kamu, berbuat baiklah pada orang lain. Jadi kan kalau nggak salah ada 3 rules ya, 3 golden rules. Jadi dalam kondisi apapun, 3 hal ini akan tetap ada sekalipun kamu tidak beragama, tidak punya masyarakat, tidak punya hukum. Selama tiap orang menerapkan 3 rules ini, golden rules ini, keteraturan akan terjaga. Gitu. Jadi menurutku ya BPIP ada tujuannya bagus, tapi kita masih belum mendapatkan manfaatnya itu secara langsung. Itu ya, Ira. Sorry tadi ternyata mute. Oke. Ira ada tanggapan kah? Atau yang lain mungkin ada tanggapan? Siap, terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, berarti bisa saya akhiri untuk yang online. Terima kasih, dan ini adalah pertemuan terakhir kita secara online ataupun secara offline. Mulai minggu depan, teman-teman silakan mulai menyusun tulisan ya, atau artikel ilmiah terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi dan ingin kamu ulas. Ya, pakai yang mana Pak? Bebas. Ya, itu diulangi lagi ya, bisa apa direkam. Nah, jadi nanti tugasnya ialah teman-teman
menulis terkait dengan permasalahan yang kalian temui, permasalahan yang kalian hadapi, entah dari secara langsung ataupun dari pemberitaan. Misalkan kalau kalian mau mengangkat masalah politik, ideologi, voting behavior gitu ya silahkan. Kalau kalian misalkan mengangkat perilaku organisasi, psikologi sosial dalam organisasi, silahkan ya. Banyak banget yang bisa kalian bahas, atau perilaku-perilaku lain yang menurut kalian menarik, silakan dibahas juga. Ya, jadi saya bebaskan, saya tidak batasi, selama itu berkaitan dengan psikologi sosial terapan. Oke, kalau ada 19 orang yang join. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan saya ada kurang lebihnya selama mengajar satu semester ini, saya secara pribadi mohon maaf gitu ya. Ke teman-teman yang sini juga, kalau misalkan selama satu semester ada ucapan kata saya yang nggak ngenakin, nggak sopan, kok dirasa nyakitin, nyelekit gitu ya. Tolong saya diberikan maaf. Kalau misalkan kalau ada kelebihan yang saya berikan, berarti saya hibahkan pada kalian. Oh ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya selama satu semester ini. Nanti kita akan bertemu langsung di pertemuan ke-16. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, silakan by email gitu ya, anggamanta.fbpsi@um.ac.id. Karena kalau misalkan pakai WA takutnya tenggelam. Baca. Oke, sekian dari saya. Selamat mengerjakan tugas-tugas UTS lainnya karena menumpuk juga gitu ya. Silakan memanfaatkan waktu 2 minggu yang saya berikan. Kalau mau ngerjain sekarang langsung malah lebih bagus. Nanti pertemuan ke-16 tinggal ngumpulin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yoi. Oh, tadi kok ting.